Sehat, Pak Putri? Iya, alhamdulillah Bapak. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Silakan duduk. Boleh duduk ini, boleh? Iya, boleh. Nanti aja kita lagi ngobrol-ngobrol aja nih. Pak Putri, Ya. saya dengar tadi ada acara itu Maulid ya? Iya, betul Bapak. Alhamdulillah saya dari acara syukuran dan sekaligus peringatan Maulid Nabi. Oh, Iya. ini saya dapat kabar nih Iya. dari kawan baik saya Malaysia. Iya, betul. Kan? Di Karawang itu kawan dia Mbak Putri namanya Iya. Betul. mencalonkan menjadi anggota dewan Betul. provinsi Jawa Barat. Betul. Jabar 10. Dari 10 dari Partai Garuda. Iya, betul Bapak. Makanya sekalian saya diminta sama Mbak Lesi datang ke sini. Saya juga bawa kawan kita nih. Iya, alhamdulillah. Udah datang, ya kan? Salam kenal Bang. Ya, mudah-mudahan. Kebetulan kalau si teteh ini dari mana nih? Ini alhamdulillah beliau adalah ketua DPD kami dari Dapil Provinsi. Beliau Ibu Hajah Ida Lindrawati. Alhamdulillah saya undang untuk hadir di acara syukuran tersebut. Caleg juga tadi. Kebetulan saya diminta untuk caleg DPR RI, Jabar 2, di doanya juga. Siap-siap. Jadi kita dapat 2 caleg sekalian. Iya, Undangnya sama Bang Lesi untuk Pak Putri. Iya. Kan? Karena kata Bang Lesi kan panggilnya Pak Putri ya Pak Putri aja walaupun dulu namanya Muslihat. Iya. Ya udah. Kalau ini sudah saran aja nih ya kan. Iya. Kalau bisa yang lebih populer yang harus lebih populer. Yes, betul ya Bang. Betul. Kan? Ya. Jadi kebetulan tadi kata Pak Putri apa namanya ketua partai provinsi Jawa Barat ya. Betul. Oke, sebelum ke Teh Dia, saya nanya ke Pak Putri boleh ya? Boleh ya? Tadi sebelum Kok bisa Mbak Putri bisa milih Partai Garuda ini gimana ya ceritanya? Ya, alhamdulillah kebetulan memang saya mungkin jatuh cintanya ke Partai Garuda ya, dan mungkin di situ ada peluang besar buat saya gitu. Sebenarnya sebelumnya juga saya ditawarin untuk di partai lain, cuma memang kita tuh kalau di partai lain yang udah banyak tokohnya kan udah besar ya. Nah, jadi kita memang lebih memilih ke partai yang baru yang belum banyak tokoh, dan kemungkinan besar saya ada peluang di situ. Amin. Iya. Kiprahnya di Partai Garuda sendiri sudah lama ya? Ya udah setahun sekarang yang saya ya. Dan beliau pun saya unjuk sebagai bendahara di DPD Partai Garuda. sejak kapan itu? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Ya. Alhamdulillah. Wah, Mbak Putri minat masuk ke dunia politik itu gimana ceritanya itu dulu sampai dari ibu rumah tangga bisa sampai masuk ke dunia politik? Ya sebenarnya kita juga mungkin itu udah sesuatu bagi saya, dan mungkin memang ada dorongan dari Allah, dan memang salah satunya saya ingin menghibahkan diri saya untuk menjadi putra daerah untuk membuat perubahan untuk Republik Indonesia ini. Ya Allah. Ngomong-ngomong keluarga gimana? Bisa beres gitu dengan pencalonan Bu Haja nih, Bu Haja. Iya, Saya panggil Bu Haja deh. Calon legislatif, calon ketua dewan provinsi tuh. Alhamdulillah gini Bapak, saya alhamdulillah untuk datang ke Karawang ya mencari keberuntungan ya, dan saya masuk Kayaknya sudah untung. ini memang saya single mom yang kebetulan juga saya sebagai ibu dan bapak yang harus bekerja keras. Wonder Woman berarti. Ya, begitulah Perempuan tangguh, salah satu perempuan tangguh nih. Ya, di Karawang adalah saya ada peluang untuk mengolah limbah salah satunya, dan bisnis properti, dan ini juga apa sih kontraktor. Alhamdulillah semua saya intinya mah
apa yang bisa jadi duit dan halal saya kerjakan. Karena memang tidak ada orang di belakang saya. Atau kita aja orang media musik ya kan? Profesi itu. Anak berapa? Anak ada 3. Alhamdulillah ya. Di Jawa ada 2. Oh, Jawa. Iya. Dari Jawa. Iya, saya kebetulan dari Jawa Kota. Dari mana Jawa Kota katanya? Dari Jawa Tengah, berasal dari Wonosobo, Pak. Oh, Wonosobo. Iya. Ya, dingin sih. Betul. Pesan kulitnya. Oh. Putih merah. Ada. Yang dingin itu kan putih merah ya, Pak? Ini sorry nih agak privasi kan. Sebenarnya tapi nggak apa-apa deh. Kita aman. Oke. Tadi itu pertanyaan Bang Reza, tertarik ke dunia politik itu motivasinya apalagi sampai langsung ke politik praktis kayak gitu. Iya, sebenarnya gini, saya ingin menghibahkan diri saya untuk menjadi putra daerah dan untuk memajukan menjadi anak bangsa yang bisa merubah. Bu Haja asalnya dari Wonosobo, Iya, terus kemudian jadi putra daerah, Kapil, Kerawang, Purwakarta. Perbedaan. Iya betul ya. Jawa Tengah, Jawa Barat. Kira-kira sisi mana melihat itu? Gini, karena memang mungkin ada keberuntungan saya di Jawa Barat ini, makanya saya jadi ingin membuka peluang usaha pun di Jawa Barat ini. Iya, saya ingin mengembangkan usaha seperti UMKM juga, nanti usaha kecil-kecilan buat warga dan masyarakatnya. Dan kebetulan juga memang saya sekarang juga udah lagi proses untuk bikin pabrik karton. Alhamdulillah berjalan. Mudah-mudahan nanti setelah pencalekan ini selesai kita bangun, kita laksanakan. Jadi Amin. Itu visi saya. Pak. Jangan selalu banyak Harus pertanyaan kita. Kenapa? Oke. Kalau kita datang ke sini sengaja dengan harus banyak aja bang. Betul bang. Jadi kalau memang harapan ibu ya ke depannya, Iya. misalnya dalam pemilihan ini ibu terpilih nih, Iya. khususnya untuk masyarakat Karawang sendiri nih, Iya. apa yang ibu berikan kepada masyarakat khususnya Karawang sendiri ini? Ya, insya Allah mudah-mudahan memang ada ridhonya, saya akan bantu masyarakat apa yang beliau inginkan. Karena di setiap tokoh-tokoh masyarakat kadang-kadang mempunyai keinginan, suatu keinginan dan imbalan mungkin ya. Bu, tolong bantu ini itu. Insya Allah kalau memang saya dijadikan, semua itu akan saya laksanakan dan saya akan bekerja walaupun kecil-kecilan, tidak seperti PT-PT yang lain gitu. Kerawang, Purwakarta. Betul. Kalau kita orang-orang media ini atau mungkin semua walaupun orang media juga tahu daerah Kerawang itu dari industri ya. Betul. Penyangga Sawah. kota ya. Iya. Tadinya sawah. Iya. Purwakarta juga kopi. Sebelum masalah itu kita tanya kepada Bu Haja. Ya. Sejauh mana sih Bu Haja itu kenal masyarakat Kerawang sama Purwakarta? Alhamdulillah karena perjalanan hidup saya di Limbah, jadi udah dikenal sama masyarakat antara Karawang dan Purwakarta. Itu sebagai contoh pendekatan. Karena saya itu tiap hari itu keliling Pak. Jadi Limbah itu bukan hanya cuma di Karawang, Purwakarta, bahkan sampai Jakarta, Bandung, Subang pun kita jelajahi. Dan dari situ alhamdulillah ada kedekatan dengan limbah-limbah lain ya, pos-pos lain gitu. Jadi itu ada support gitu, Bu Putri gitu. Maju aja caleg untuk di provinsi. Gitu. Alhamdulillah memang masyarakat dan warganya ada dukungan buat saya gitu. Itu provinsi nggak ke lokal dulu. Ya tapi langsung loncat ke provinsi. Iya betul. Kenapa nggak di lokal dulu Kabupaten Karawang? Ya ini karena yang saya pikirkan untuk DPRD Kabupaten Karawang sendiri ya, kabupaten itu selalu banyak saingan buat saya satu karena memang Takut saya kan? betul maksudnya ini juga Anaknya putra daerah, bener-bener putra daerah. putra daerah Oh, itu. betul-betul Jadi satu. ngasih kesempatan lah. Iya betul. Mereka. Yang kedua memang saya tuh tidak ingin menimbulkan
tali silaturahmi dengan beliau-beliau, karena semua juga yang pada nyalek di DPR Kabupaten banyak teman saya dari juga bisnis juga gitu. Makanya saya lebih baik loncat di Jabar 10 untuk Partai Garuda. Kayaknya lebih aman karena memang partai baru satu, jadi tidak seperti partai lain yang udah punya tokoh besar gitu Pak. Partai baru itu juga banyak tokoh. Iya, tapi kan Ruangnya lebih iya, peluangnya lebih besar di Partai partai baru, di Partai Garuda ini gitu. Yang saya tahu kan Partai Garuda kan udah 2 kali lolos nih. Iya. Apa karena itu? Apa namanya, miliknya Partai Garuda, terus kemudian ada Salah satunya. Iya. bisa di Iya, provinsi. gini memang salah satunya seperti itu. Yang kedua memang alhamdulillah saya di Partai Garuda banyak peluangnya itu. Satu, saya diperkenalkan juga dari Ketua DPD Jawa Tengah untuk lanjut ke DPD Jawa Barat. Karena memang saya ada di Jabar, jadi dari DPD Jawa Tengah langsung calling ke Ibu Ketua, Ibu Bidan Rawati. Alhamdulillah ada Oh, semua. dari kapan dari sini? Oh, kalau untuk hari ini, ya dari tadi Pak. Dari tadi, Pak. Ya, Mulai. betul. Alhamdulillah saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu Ketua saya, Ibu Wida. Memang beliau juga bukan hanya sekedar sebagai Ketua DPD. Jadi memang kita juga ada kesamaan kerjaan gitu. Beliau Main juga? Iya, alhamdulillah. Main juga. Makanya kita jadi bisa Main aja. tukar ini. Amin. Wih, Memang betul. Amin. Memang betul Pak, cari modal buat kampanye subhanallah. Alhamdulillah juga ada beberapa yang udah jadi gitu. Dimanapun kan yang namanya nyalek itu kan pasti ada kos politik. Pasti itu, pasti. Apalagi Jawa Barat, luas, luas. Jawa Barat itu amin. Bu Haja Wida, jadi Bu Haja Wida ini kok tahu-tahu nomor 1 nih? Ini pertanyaan agak nyerempet sedikit ke persoalan apa namanya? Kita kan orang-orang media juga Nggak ada masalah, itu oke. Saya lebih senang kok. Saya terbuka Paham saja. apa maksud saya ya? Paham. Pada prinsipnya saya sangat berharap Jawa Barat bukan hanya menjadi peserta pemilu saja untuk Partai Garuda, karena kami sudah 2 kali menjadi peserta pemilu dari 2019. Saya berharap dari Jabar 10 Karawang dan Purwakarta bisa melahirkan dewan di provinsi dan bahkan saya di kabupaten, karena ada calon kabupaten juga. Lebih khususnya untuk di provinsi adalah beliau Haji Rusniyati, Iya. dan di kabupaten juga ada calon kabupaten. Ada. Bukan berarti karena saya gender ketuanya ya, tapi karena memang Tapi nggak apa-apa juga sisa-sisa aja. ya betul. Mudah-mudahan pokoknya di 2024 mesti ada yang jadi dewan deh di bawah kepemimpinan saya. Kenapa mesti harus jadi dewan? Kenapa ngelihat Jawa Barat kayak gimana, ngelihat Karawang gimana, dan Purwakarta kayak gimana? Kalau untuk kebetulan saya di 2021 ini diunjuk sampai hari ini menuju Jawa Barat. Itu satu tantangan buat saya. Saya bilang Jawa Barat itu seksi karena sangat-sangat diperbutkan dan menjadi tolak ukur dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Bukan hal yang gampang buat saya dengan persaingan yang luar biasa ini. Dan satu hal lagi, saya meyakini bahwa insya Allah di 2024 ini di bawah kepemimpinan saya, mudah-mudahan atas izin Allah ada yang lolos dan ada yang di dewan baik di provinsi, kota dan kabupaten. Dan saya pun melihat daripada beliau Pelatung Sihat. Mungkin beliau adalah seorang putra daerah gitu kan, dan datang dari Wonosobo ke Karawang. Saya melihat, mendengar dengan mata kepala sendiri gitu kan. Beliau memang sederhana apa adanya. Bahkan hal-hal yang bersifat sosialisasi beliau dengan ya barangkali sempat saya tadi ini kan dengan anaknya, dia tidak mau dieksplor. Biarlah jalan Tuhan yang menentukan dia untuk menjadi sesuatu. Biarlah pasukan Allah yang memang bisa membantu dia untuk menjadi sesuatu. Jadi saya punya keyakinan itu saja. Semoga juga Allah ada bersamanya. Kalau caleg-caleg kan wajar-wajar juga dong kegiatannya itu dieksplor, Ya. diangkat ke depan, supaya kita tahu bahwa dia Beliau. Iya. misalnya. Sebenarnya memang balik lagi ke beliau nih. Sebenarnya memang betul, harusnya memang harus dieksplor apa, tapi kembali lagi kita
yakin gitu Pak. Biarlah Allah yang akan menggerakkan hati manusia, itu satu. Yang kedua, memang kita udah biasa untuk berbahagia dengan anak yatim piatu. Sebelum mencarikan juga dia udah mencarikan juga. Cuma karena memang kita ada momen pas barengan pencalekan yang saya tidak sukai itu kebanyakan adalah ya dari sebagian orang yang nggak suka ataupun ini kan ada bahasanya ini karena memang hanya mau nyalek ini. Nah di situ makanya aku lebih baik secara diam-diam dan tidak aku angkat ke api juga. Istilahnya memang kayak gitu. Ini buat jadi hujan. Oke. Melirik wajah Seaton ini apa sih yang dilihat kira-kira terus kemudian jadi nomor 1 di pencalonan. Kenapa harus beliau? Saya bilang tadi, menjadi seorang pemimpin bukan hanya ngomong. Saya ingin memilih yang cerdas, istiqomah dan amanah. Itu yang saya harapkan. Lihat dari mana? Seperti yang saya bilang, feel dong. Feel ya. Saya bilang setahun, kami beliau berjalan setahun. Setelah dia nyari direkomendasi dari DPD Jawa Tengah. Sebelumnya memang udah kader? Belum, bukan kader. Bukan kader ya? Di telepon saya langsung, "Gue ini ada yang dari Jawa Tengah." Daftar apa ditunjuk dari partai? Kita sharing aja pertama, terus memang kita yang minta daftar ke DPD Jawa Tengah, direkomendasi ke saya. Ini Bu Haja Wida nggak kenalin dong? Enggak. Kenal Saya nggak kenal. Terus kemudian ada film? Ada film aja, saya bilang setahun saya agak mengenal beliau, tak tahu ya, hanya tahu saja terus Wan. Beberapa bulan beliau datang ke DPD hanya dari bisnis. Ada intelnya kalau yang lihat. No, enggak. Dari bisnis, saya ngobrol bisnis, saya lihat, oh ini ada chemistry-nya. Saya ngeliatin, oh, ketika dari situ, ya udah, akhirnya saya kasih dia nomor 1. Dan satu hal yang tadi saya bawa, saya tidak menggunakan ada money politik. Rp1 pun saya tidak pernah menerima apapun dari Enggak, belum ada. Karena saya tadi saya bilang, gitu kan, karena itu tidak boleh. Saya hanya ingin beliau menjadi sesuatu dan menjadi caleg dari Jabar 10. Selama ini sudah seperti apa perjuangan Mbak Putri untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat di sini dengan rekan-rekannya di dapirnya, sejauh apa ini? Kalau kita memang belum. Jadi sampai saat ini masih aman-aman aja. Cuma barusan saya mengadakan acara Maulid Nabi itu sekalian silaturahmi dan mengenalkan diri saya untuk pencalonan ini. Siapa yang diundang? Alhamdulillah. Target-target tertentu yang. Ya alhamdulillah saya mengundangnya itu orang-orang yang punya potensi untuk membawa ke warganya yang lebih tahu dan jelas akan mengikuti kita ya. Makanya dari situ saya itu hanya membutuhkan orang-orang yang tulus dan benar-benar paksun ke kita, mengikuti kita. Makanya beliau dengan jargonnya apa? Iya, wajah baru bungkar kebiasaan lama. Udah. Iya nih, mau lihat ininya. Karena kan biasanya ada jargon-jargon kalau salah. Kalau dari wajah, Bang Isi cantik. Bang Isi, saya kan baru ketemu. Kata abang nggak cantik, itu kan perempuan. Iya. Cantik lah. Satu lagi gitu ya. Hukum yang mau kerja nyata bukan hanya banyak bicara. Terus apalagi yang banyak. Sampai saat ini kadang ya saya dengar setiap ada pencalonan entah itu apa ya ades ataupun pencalekan dewan, kebanyakan tuh sana sini janji tapi itu tidak direalisasikan. Itu yang nggak baik kebiasaannya ya, bukan iya kebiasaannya. betul, iya kebiasaannya yang suka dijanji-janjikan. Kalau masyarakat sebenarnya baik ya kan, wajar dia mau meminta apa dan ibarat apa sih minta sesuatu halnya yang harus wajar, itu bukan orangnya yang baik. Ya makanya saya itu kalau memang jadi dewan
saya tuh pingin banget membantu masyarakat yang tidak mampu. Jadi saya buka lapangan kerja seperti saya mau buka pabrik sendiri juga, nggak ada lah istilahnya mau masuk bayar dulu, enggak. Saya yang menolong walaupun saya tidak bisa Yang nggak benar apa mendapatkan ini perusahaannya atau LSM? kalau perusahaan benar, kalau perusahaan benar. Tapi ngasih mereka kesempatan kerja kan untuk masyarakat apa namanya daerah ini. Tapi ada yang pilih-pilih juga, karena kan memang itu ada persyaratannya gitu. Jadi wajah udah investigasi deh ya. Udah, karena memang kita terjun langsung kan. Iya betul, karena memang kita kan cabang-cabangnya dari bahkan dari PPPT gitu kan, jadi kita tahu tahu informasinya. iya. Bukan hanya sekedar kita kuak ataupun apa, memang kenyataan. Sekarang boleh dong. Tapi ngomong-ngomong kalau Mbak Putri ini kesehariannya ngapain aja sih? Ya, kita memang Selain gini dari- Pak. Jadi gini Pak, memang kalau ada sebagian memang di mana tiap hari itu survei, transaksi. Oh, iya gitu. Alhamdulillah memang keseharian saya mencari nafkah di sini. Makanya sampai saat ini pun saya terserah mau warga bentuk apa. Memang saya tidak akan mengeluarkan uang di muka. Kalau memang saya Apa sih uang di muka Pak? ya memang kadang gini Pak ya kayak gini. Bu, saya ini Bu minta ini kan ibu mau nyalek gitu. Tolong jalan yang di aku kan rusak Bu, benerin dulu gitu. Aku tuh istilahnya bukan kita sok suci ya gitu. Jadi saya nggak mau nyogok gitu istilah bahasa inilah gitu. Saya maunya iya betul. Saya maunya memang kalau ada masyarakat yang membutuhkan saya bantuan saya akan pikirkan setelah saya itu saja sih dari saya nggak akan mau kepada warga dan masyarakatnya untuk berjanji itu. Iya, kira-kira pesan buat masyarakat Pak. Karena kita akan tulis nih. Ya Ah, pesan buat masyarakat, mudah-mudahan memang saya dicoba sama Allah jadi dewan. Insya Allah apa yang masyarakat inginkan dan butuhkan akan saya realisasikan setengah. Dan mudah-mudahan saya juga bisa jadi pemimpin yang amanah. Karena memang saya niatan. berarti saya rekam loh ini. Iya, karena memang saya niatan bukan mencari kaya untuk diri sendiri gitu. That's why tidak perlu takut karena kita harus komit dengan apa yang kita Cari cari. tahu. Ya benar. Iya. Dok, saya jadikan Yes, dosen iya, ini. betul. Selain Apa-apa, jadi tulis nanti Ya. media kita. Iya. Dan saya juga tadi udah saya bicarakan Ah, ke tamu-tamu saya, alhamdulillah ya memang saya tidak akan berjanji apa ini dan itu. Cuma kalau memang warga dan masyarakatnya bisa mengusung saya di suara terbanyak dan sampai jadi, insya Allah apa yang beliau inginkan saya berikan. Gitu. Oke, thank you. Kalau gitu, makasih Bu. Oke. Ya, cuma saya ada satu lagi. Saya mau ada penjelasan juga dari Ketua DPD. Boleh, Yang silakan. mana Pak? Yang mana? Nah, kira-kira ini yang dibutuhkan sama buat demonstrator ini berapa suara seperti itu? Coba dijelaskan. Oke. Supaya kita bisa tulis masyarakat Karawang. Sembari minum. Ya. Ya, oke. Saya juga sama berharap banget dan sangat berharap sekali lah, bukan banget lagi sekali bahwa salah satunya adalah beliau, Bapak Demonstrator dan Bapak Semua bisa lolos duduk dan dilantik menjadi Dewan di Provinsi Jawa Barat. Suara yang dibutuhkan sebetulnya untuk kalaupun beliau mendapatkan suara terkecil daripada terbanyak kaum laki-laki, tetap kalau dia dari antara paling kecil nih, di antara perempuannya laki-laki gitu kan, satu contoh misalkan 30.000 nih, tapi dia mendapatkan suara terbanyak di antara gender, insya Allah kalau tidak ada semuanya berjalan dengan real, tidak ada ya sesuai namanya politik ya, kita harus hati-hati. Makanya insya Allah kami dari DPD dan DPP akan mengawal dengan ketat suara-suara kami di lapangan. Insya Allah saya sih berharap beliau memiliki suara minimal 30.000 ataupun bisa lebih maksimal jadi ketua praksi dong. DPD sendiri untuk caleg-calegnya itu dibantu secara langsung atau gimana? Maksudnya dibantu bagaimana? Artinya nanti dalam meraih suara itu. Oh jelas, kami Bantuannya berupa apa itu? ya mungkin kami bantuan-bantuan itu nanti saksi di lapangan, juga bantuan-bantuan semacam kaos, APK, bendera dan lain-lain. Kita bantu dari DPP. Terus mungkin ada relawan
sukses yang disiapkan sama No, DPD atau memang tim sukses itu adalah dibentuk dari masing-masing calegnya. Kami hanya untuk semacam kami mengadakan bintek kemarin untuk satu persepsi, satu tujuan, ketiga bagaimana untuk memenangkan caleg-caleg itu sendiri di lapangan. Itu adalah instruksi dari Bapak Pusat. Kemarin kami tanggal 27 ya, di Survey melakukan bintek di seluruh caleg Jawa Barat. Paling begitu dari saya. terima kasih Bu Haja, Bu Haja, Bu Oke, Haja. ya, sama. Karena kita laki-laki nggak boleh. Saya juga alhamdulillah dan terima kasih kepada abang-abang yang udah datang ke sini. Terima Jangan kasih kapok nih ya. atas kunjungannya. Ngobrol lagi nih ya. Maunya ngobrol lagi karena Iya. nanti setelah DCT itu kan nanti akan kita kupas lagi lebih dalam. Oh, siap. Next datang ke Bandung ya, saya tunggu di DPD ya. Diundang langsung. Siap, insyaallah. Oke. Oke. Terima kasih, kita pamit. Sekali lagi makasih ya, mudah-mudahan bisa direalisasikan dan dengan memblow up beliau nanti mudah-mudahan jadi nih dilantik jadi. Iya. Jabat 10 ya. Provinsi Jawa Barat. Oke, terima kasih banget ya. Salam orang Bandung. Sama-sama, salam lagi ya. Makasih ya. Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.